Halo teman-teman pendengar setia, selamat datang di episode kedua podcast Atara. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kalaupun ada yang nggak lagi terlalu baik, jangan khawatir, karena hari ini kita akan bahas topik yang mungkin bisa membantu kamu, yaitu tentang mencintai diri sendiri. Pernah nggak sih kalian merasa tidak cukup baik, selalu mengkritik diri sendiri, atau bahkan kesulitan menerima diri apa adanya? Kalau iya, kamu tidak sendirian kok. Banyak orang yang merasa seperti itu. Jadi, di episode ini kita akan ngobrol tentang kenapa penting untuk mencintai diri sendiri, apa manfaatnya, kenapa kadang sulit dilakukan, dan tentunya gimana caranya kita bisa mulai melakukannya. Oke, pertama-tama mari kita bahas dulu. Apa sih manfaat dari mencintai diri sendiri? Dari sisi psikologi, mencintai diri sendiri itu punya banyak sekali dampak positif. Salah satunya adalah meningkatkan kesehatan mental. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita lebih mampu mengelola stres, merasa lebih puas dengan hidup, dan tidak terlalu terpengaruh sama pendapat orang lain. Bayangkan, hidup tanpa harus selalu membuktikan diri ke orang lain. Rasanya lebih ringan kan? Selain itu, self-love juga membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat. Kalau kita menghargai diri sendiri, kita tidak akan membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan buruk. Dan yang paling penting, mencintai diri sendiri itu bisa bikin kita lebih produktif dan percaya diri. Jadi, dengan mencintai diri, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga memberikan versi terbaik dari diri kita ke orang-orang di sekitar kita. Tapi, meskipun manfaatnya jelas, kenapa ya banyak orang merasa sulit untuk mencintai diri sendiri? Ada banyak alasan, teman-teman. Salah satunya adalah pola asuh atau pengalaman masa kecil. Kalau dari kecil kita sering dikritik atau kebutuhan emosional kita tidak terpenuhi, kita cenderung tumbuh dengan perasaan tidak cukup baik. Bukan cuma itu, tekanan dari media sosial juga punya peran besar. Kita seringkali melihat standar kecantikan atau kesuksesan yang tidak realistis. Alhasil, kita merasa selalu kurang. Dan ada juga faktor internal seperti inner critic alias suara kritis dari dalam kepala kita yang terus bilang, kamu tidak cukup baik. Padahal, itu hanya pikiran kita sendiri, bukan fakta. Ada juga pengalaman trauma, gangguan psikologi seperti depresi, atau bahkan kurangnya role model yang mencintai diri sendiri. Semua ini bisa bikin kita susah untuk menerima diri apa adanya. Tapi jangan khawatir, ada solusinya kok. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu gimana caranya kita bisa mulai mencintai diri sendiri. Ini bukan proses instan ya, tapi kalau dilakukan secara konsisten, hasilnya akan terasa. Saya punya beberapa tips yang bisa kalian coba. Pertama, bangun self-awareness. Kenali diri kamu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang bikin kamu bahagia. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menulis jurnal. Dengan menulis, kamu bisa lebih paham perasaan dan pola pikir kamu sendiri. Kayak nulis diari tiap hari begitu. Kedua, ubah pola pikir negatif. Coba tantang pikiran negatif kamu. Misalnya kalau kamu berpikir, aku tidak cukup pintar. Tanyakan pada diri sendiri, benarkah itu? Apa buktinya? Biasakan juga untuk berbicara positif pada diri sendiri. Bukannya bilang, aku gagal. Coba bilang, aku belajar dari kesalahan ini. Ketiga, tetapkan batasan. Jangan takut untuk bilang tidak kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai atau kebutuhan kamu. Ingat, kamu juga punya hak untuk menjaga energi dan kesejahteraanmu sendiri. Jangan pernah takut untuk bilang tidak. Kalau kamu ngerasa tidak enak untuk nolak, coba pikir lagi. Terus-terusan merasa tidak enak malah punya efek negatif untuk kamu. Tidak apa-apa kok kekurangan teman, bukan dosa juga. Karena paling tidak kamu bisa menyingkirkan orang yang memberikan pengaruh buruk untuk kamu. Selanjutnya, rawat tubuh kamu. Makan makanan sehat, olahraga, dan tidur cukup. Tubuh kamu adalah rumah yang kamu tempati seumur hidup. Jadi rawatlah dengan baik. Jangan lupa juga untuk melakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia, seperti hobi atau aktivitas santai. Sayangi dirimu sendiri, bukan cuma hari ini. Buat jadwal, konsisten jalaninnya, dan lakukan terus-menerus. Saya yakin kamu akan bahagia. Dan yang tidak kalah penting, maafkan diri sendiri. Semua orang punya kesalahan, dan itu manusiawi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Fokuslah pada pelajaran yang bisa kamu ambil dari kesalahan itu. Terakhir, kalau kamu merasa sulit melakukan semua ini sendirian, jangan ragu untuk mencari bantuan. Terapis atau konselor bisa membantu kamu memahami hambatan yang membuat kamu sulit mencintai diri sendiri. Atau mungkin setidaknya cerita sama teman yang paling kamu percayai. Itu udah cukup. Jadi teman-teman, mencintai diri sendiri itu bukan egois ya. Justru dengan mencintai diri sendiri, kita bisa memberikan versi terbaik dari diri kita ke dunia. Ingat, mencintai diri sendiri adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Mulailah dari langkah kecil dan teruslah berlatih.
Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu kamu untuk lebih memahami pentingnya mencintai diri sendiri. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman tentang self-love, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Saya ingin mendengar perjalanan kalian juga. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Tetap jaga diri dan ingat, kamu berharga.